Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yaitu Ilfatri Wahyuni, Fatiha Elida, Nadia Rida Putri. Baiklah, kali ini kami akan mencoba menjelaskan mengenai kalor dalam tubuh. Pada materi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, konsep dasar kalor. Yang kedua, konsep panas dan dingin dalam tubuh. Dan yang ketiga, konsep poikilotherm dan homeotherm. Saya Fatiha Elida akan mencoba menjelaskan konsep dasar kalor. Kalor yaitu suatu energi yang mudah diterima dan mudah sekali dilepaskan, sehingga dapat mengubah temperatur zat tersebut menjadi naik atau turun. Kalor juga bisa berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain melalui medium atau perantara. Misalkan, dua buah zat yang memiliki temperatur yang berbeda dicampurkan pada sebuah wadah, maka temperatur kedua benda tersebut akan menjadi sama. Dari hasil percobaan yang sering dilakukan, besar kecilnya kalor yang dibutuhkan suatu benda atau zat bergantung pada 3 faktor. Yang pertama yaitu massa zat, yang kedua yaitu jenis zat atau kalor jenis, dan yang ketiga yaitu perubahan suhu. Sehingga secara matematis dapat dirumuskan menjadi Q sama dengan M dikali C dikali T2 dikurang T1. Yang dimana Q adalah kalor yang dibutuhkan, M adalah massa benda, C adalah kalor jenis, dan T2 dikurang T1 adalah perubahan suhu. Kalor dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu. Yang kedua, kalor yang digunakan untuk mengubah wujud atau yang disebut dengan kalor laten. Persamaan yang digunakan dalam kalor laten ada 2 macam. Yang pertama, Q sama dengan M dikali U. Yang kedua yaitu Q sama dengan M dikali L. Dengan U adalah kalor uap dan L adalah kalor lebur. Dalam pembahasan kalor, ada 2 konsep yang hampir sama, tetapi berbeda. Yang pertama yaitu kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh 1 gram zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Satuan dari kalor jenis ialah Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis dapat dituliskan dalam persamaan yaitu C sama dengan Q per M dikali delta T. Yang dimana Q adalah kalor, M adalah massa benda, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Konsep yang kedua yaitu kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diserap oleh benda bermassa tertentu untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Satuan dari kapasitas kalor dalam sistem internasional ialah Joule per Kelvin. Rumus kapasitas kalor yaitu C sama dengan Q per delta T, di mana C adalah kapasitas kalor, Q adalah banyaknya kalor, dan delta T adalah perubahan suhu. Selanjutnya yaitu Azaz-Black. Azaz-Black yaitu apabila suatu zat dicampur dengan zat lain yang suhunya berbeda, maka antara kedua zat itu akan terjadi pertukaran kalor,
sehingga tercapainya keseimbangan termal di mana suhu kedua zat akan sama. Black kemudian merumuskan azasnya yang berbunyi, kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Rumus dari azas Black yaitu Q lepas sama dengan Q terima. M1 dikali C1 dikali delta T1 sama dengan M2 dikali C2 dikali delta T2. Yang dimana M adalah massa zat, C adalah kalor jenis zat, T adalah suhu awal zat, dan TEP adalah suhu campuran atau suhu akhir. Selanjutnya yaitu perpindahan kalor. Perpindahan kalor yang pertama yaitu konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Berdasarkan daya hantar kalor, benda dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu konduktor. Konduktor adalah zat yang memiliki daya hantar kalor yang sangat baik. Contohnya yaitu besi, baja, tembaga, aluminium, dan lain-lain. Yang kedua yaitu isolator. Isolator adalah benda yang memiliki daya hantar kalor kurang baik. Contohnya yaitu kayu, plastik, kertas, kaca, air, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, dapat dijumpai peralatan rumah tangga yang prinsip kerjanya memanfaatkan konsep perpindahan kalor secara konduksi, seperti setrika dan solder. Mengapa demikian? Karena hal ini bertujuan untuk menghambat konduksi panas supaya tidak sampai ke tangan. Karena pegangan dari alat-alat rumah tangga tersebut merupakan bahan isolator. Yang kedua, perpindahan secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konveksi terjadi karena perbedaan massa zat. Peristiwa dari konveksi yaitu yang pertama pada zat cair karena perbedaan massa jenis zat. Misalnya pada sistem pemanasan air dan sistem aliran air panas. Yang kedua yaitu pada zat gas karena perbedaan tekanan udara. Misal terjadinya angin darat dan angin laut, sistem ventilasi udara. Untuk mendapatkan udara yang lebih dingin dalam ruangan, dipasanglah AC atau kipas angin dan cerobong asap pabrik. Perpindahan kalor yang terakhir yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Sifat dari radiasi dari berbagai permukaan yaitu permukaan benda hitam, kusam, dan kasar merupakan pemancar dan penyerap kalor yang baik. Yang kedua, permukaan benda putih, mengkilap dan halus merupakan pemancar dan penyerap kalor yang buruk. Sekian materi dari saya. Baiklah, selanjutnya yaitu konsep panas dan dingin dalam tubuh.
Pertama yaitu pengertian suhu tubuh. Suhu tubuh adalah perbedaan antara jumlah panas yang diproduksi oleh proses tubuh dan jumlah panas yang hilang ke lingkungan luar. Pada suhu tubuh manusia cenderung mempertahankan suhu tubuhnya dalam keadaan konstan, yang mana suhu tubuh manusia diatur dengan mekanisme umpan balik atau feedback yang diperankan oleh pusat pengaturan suhu di hipotalamus. Sebagaimana contoh, apabila pusat temperatur hipotalamus mendeteksi suhu tubuh yang terlalu panas, maka tubuh akan melakukan mekanisme umpan balik. Mekanisme umpan balik ini terjadi bila suhu inti tubuh telah melewati batas toleransi tubuh untuk mempertahankan suhu, yang disebut dengan titik tetap atau set point. Titik tetap tubuh dipertahankan agar suhu inti tubuh konstan pada 37 derajat Celcius. Apabila suhu tubuh meningkat lebih dari titik tetap, maka hipotalamus akan merangsang untuk melakukan serangkaian mekanisme untuk mempertahankan suhu dengan cara menurunkan produksi panas dan meningkatkan pengeluaran panas sehingga suhu kembali pada titik tetap. Selanjutnya yaitu asal panas pada tubuh manusia. Pembentukan panas atau heat production dalam tubuh manusia bergantung pada tingkat metabolisme yang terjadi dalam jaringan tubuh tersebut. Hal ini dipengaruhi pada salah satunya yaitu aktivitas otot, di mana hal ini terjadi penggunaan energi menjadi kerja dan menghasilkan panas. Selanjutnya yaitu mekanisme tubuh ketika suhu tubuh berubah. Yang pertama yaitu mekanisme tubuh ketika suhu tubuh meningkat. Yang pertama dimulai dari fase vasodilatasi, yang kedua berkeringat, dan yang ketiga yaitu penurunan pembentukan panas. Yang mana pada vasodilatasi, pembuluh darah perifer hampir dilakukan pada semua area tubuh. Vasodilatasi ini disebabkan oleh hambatan dari pusat simpatis pada hipotalamus posterior yang menyebabkan vasokonstriksi sehingga terjadi vasodilatasi yang kuat pada kulit, yang memungkinkan percepatan pemindahan panas dari tubuh ke kulit hingga 8 kali lipat lebih banyak. Setelah itu masuk ke fase berkeringat, yang mana pengeluaran keringat melalui kulit terjadi sebagai efek peningkatan suhu yang melewati batas kritis yaitu 37 derajat Celcius. Pengeluaran keringat menyebabkan peningkatan pengeluaran panas melalui evaporasi. Peningkatan suhu tubuh sebesar 1 derajat Celcius akan menyebabkan pengeluaran keringat yang cukup banyak, sehingga mampu membuang panas tubuh yang dihasilkan dari metabolisme basal 10 kali lebih besar. Pengeluaran keringat merupakan salah satu mekanisme tubuh ketika suhu meningkat melampaui ambang kritis. Pengeluaran keringat dirangsang oleh pengeluaran impuls di area preoptik anterior hipotalamus melalui saraf simpatis ke seluruh kulit tubuh, kemudian menyebabkan rangsangan pada saraf kolinergik kelenjar keringat yang merangsang produksi keringat. Kelenjar keringat juga dapat mengeluarkan keringat karena rangsangan dari epinefrin dan norepinefrin. Nah, setelah itu masuk ke tahap yang terakhir yaitu penurunan pembentukan panas. Nah, tujuan dari penurunan pembentukan panas ini untuk mengembalikan ke suhu inti tubuh. Yang kedua yaitu mekanisme tubuh ketika suhu tubuh menurun, yang dimulai pada vasokonstriksi kulit di seluruh tubuh. Yang kedua yaitu vasokonstriksi terjadi karena rangsangan pada pusat simpatis hipotalamus posterior, yang mana rangsangan simpatis menyebabkan otot erektor pili yang melekat pada folikel rambut berdiri. Mekanisme ini tidak penting pada manusia, tetapi pada binatang tingkat rendah. Berdirinya bulu ini akan berfungsi sebagai isolator panas terhadap lingkungan. Yang terakhir yaitu peningkatan pembentukan panas. Selanjutnya yaitu reseptor suhu. Alat penerima rangsang disebut reseptor, sedangkan alat penghasil tanggapan disebut efektor.
Berdasarkan lokasi sumber rangsang, itu ada terbagi 4, yaitu interoceptor, kemoreseptor, eksteroseptor, dan hubungan antara reseptor dengan efektor. Kalau interoreseptor adalah reseptor yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari dalam tubuh. Sedangkan kemoreseptor adalah reseptor yang berfungsi memantau pH, kadar gula dalam darah, dan kadar kalsium dalam cairan tubuh atau darah. Yang ketiga yaitu eksteroreseptor adalah reseptor yang berfungsi menerima rangsang dari lingkungan di luar tubuh reseptor penerima gelombang suara dan cahaya. Yang keempat yaitu hubungan antara reseptor dengan efektor. Dalam sistem saraf, reseptor biasanya berhubungan dengan syaraf sensorik, sedangkan efektor erat dengan syaraf motorik. Reseptor berfungsi sebagai pengubah energi, mengubah bentuk suatu energi menjadi bentuk tertentu, dan di dalam reseptor, semua energi diubah menjadi energi listrik, dan selanjutnya akan membawa ke perubahan elektrolit sehingga timbul potensial aksi. Apabila suatu reseptor menerima rangsangan yang sesuai, maka membran reseptor akan mengalami peristiwa potensial aksi. Jika rangsangan yang diterima reseptor cukup kuat, potensial reseptor yang timbul akan lebih kuat. Maka besar rangsangan yang diterima, makin besar pula potensial lokal yang dihasilkan sehingga dapat melampaui batas ambang perangsang pada membran potensial generator. Selanjutnya yaitu penjaluran sinyal suhu tubuh pada sistem saraf. Sinyal suhu yang dibawa oleh reseptor pada kulit akan diteruskan ke dalam otak melalui jaras spinothalamikus. Ketika sinyal suhu sampai di tingkat medula spinalis, sinyal akan menjalar dalam traktus liseur dan selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina 1, 2, dan 3 radix dorsalis. Setelah mengalami percabangan melalui satu atau lebih neuron dalam medula spinalis, sinyal suhu selanjutnya akan dijalarkan ke serabut termal ascendens yang menyilang ke traktus sensorik anterolateral sisi berlawanan dan akan berakhir di tingkat retikular batang otak dan kompleks ventrobasal talamus. Beberapa sinyal suhu pada kompleks ventrobasal akan diteruskan ke korteks somatosensorik. Baik, saya Nadia Rida Putri akan menjelaskan mengenai konsep poikilotrem dan homoitrem. Yang pertama yaitu poikilotrem. Poikilotrem adalah hewan yang memiliki suhu tubuh yang berubah-ubah sesuai dengan suhu lingkungan. Pada umumnya, semua jenis hewan selain hewan dari kelas Mammalia dan Aves merupakan hewan poikilotrem. Poikilotrem disebut dengan hewan berada dingin karena sebagian besar poikilotrem memiliki suhu tubuh rata-rata yang lebih rendah daripada homoitrem di tempat yang sama. Hal ini disebabkan oleh suhu lingkungan yang relatif lebih rendah daripada suhu homoitrem di tempat yang sama. Sebagai contoh, suhu tubuh mamalia memiliki suhu tubuh 37–40 derajat Celcius dan Aves memiliki suhu tubuh berkisar 39–43 derajat Celcius, sedangkan suhu di lingkungannya tidak lebih dari 30 derajat Celcius. Hal yang menyebabkan poikilotrem tidak dapat menghasilkan panas yang cukup untuk tubuhnya adalah karena darah dari hewan poikilotrem ini biasanya bercampur antara darah bersih dan darah kotor. Ini disebabkan karena belum sempurnanya katup pada jantung hewan tersebut. Nah, ini contoh kelas amfibi yang merupakan hewan poikilotrem. Nah, selanjutnya yaitu hewan berdarah panas atau homoitrem, yaitu hewan yang suhu tubuhnya berasal dari produksi panas di dalam tubuh yang merupakan hasil samping dari metabolisme jaringan. Suhu tubuh ini relatif konstan, tidak terpengaruh oleh suhu lingkungan di sekitarnya. Hal ini karena darah bersih dan darah kotor pada hewan ini sudah tidak bercampur lagi, karena katup pada jantungnya sudah sempurna. Hewan homoitrem dapat melakukan aktivitas pada suhu lingkungan yang berbeda. Akibat dari kemampuan mengatur suhu tubuh, hewan homoitrem mempunyai variasi temperatur normal yang dipengaruhi oleh faktor umur,
faktor kelamin, faktor lingkungan, faktor panjang waktu siang dan malam, faktor makanan yang dikonsumsi, dan faktor jenuh pencernaan air. Nah, ini adalah contoh kelas Aves yang merupakan hewan homoitrem. Nah, perbedaan poikilotrem dan homoitrem. Yang pertama pada suhu lingkungan. Pada suhu yang sangat rendah, suhu poikilotrem cenderung mengikuti suhu lingkungan tersebut. Hal ini menyebabkan laju metabolisme dari poikilotrem menjadi turun drastis, sedangkan homoitrem yang mampu mempertahankan suhu intinya, laju metabolismenya tidak terlalu terganggu dengan penurunan suhu selama penurunan suhu itu masih di batas normal atau batas toleransinya. Nah, alfabilitas makanan. Yang kedua, alfabilitas makanan. Nah, jika cadangan energi cukup banyak, homoitrem dapat mempertahankan suhu tubuhnya dan laju metabolismenya. Namun, jika cadangannya energinya terbatas, maka homoitrem akan kesulitan mempertahankan suhu intinya. Jadi, metabolisme energi poikilotrem cenderung lebih efisien karena energi yang berubah menjadi energi panas sangat sedikit. Nah, untuk kontrol hipotalamus pada termoregulasi mamalia. Mamalia memiliki neuron di hipotalamus yang sensitif pada suhu sirkulasi darah. Hipotalamus juga menerima input dari termoreseptor di seluruh tubuh. Hipotalamus memiliki set point yang berfungsi seperti termostat. Jika suhu sirkulasi darah ke hipotalamus lebih tinggi dari set point, maka akan ada sinyal yang menginisiasi mekanisme pendinginan. Sedangkan bila suhu darah lebih rendah daripada set point, maka sinyal neural akan menginisiasi peningkatan suhu dengan rekonstruksi kapiler, menggigil, termogenesis lemak, dan lain-lain. Pada poikilotrem, mekanisme ini tidak terjadi atau tidak berjalan, sehingga poikilotrem tidak mampu mengatur suhu tubuhnya sendiri dan mengandalkan suhu tubuh lingkungan. Nah, seperti pembahasan yang sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa termogulasi. Termogulasi itu merupakan mekanisme makhluk hidup untuk mempertahankan suhu internal agar berada di dalam kisaran yang dapat ditolerir. Suhu berpengaruh pada tingkat metabolisme. Suhu tinggi akan menyebabkan aktivitas molekul-molekul semakin tinggi. Nah, selanjutnya termoregulasi pada hewan poikilotrem. Nah, pada hewan poikilotrem, air, misalnya kerang, udang, dan ikan, suhu tubuhnya sangat ditentukan oleh keseimbangan konduktif dan konvektif dengan air mediumnya, dan suhu tubuhnya mirip dengan suhu air. Hewan memproduksi panas internal secara metabolik, dan ini mungkin meningkatkan suhu tubuh di atas suhu air. Namun, air menyerap panas begitu efektif, dan hewan poikilotermik tidak memiliki insulasi sehingga perbedaan suhu hewan dengan air sangat kecil. Air merupakan peredam panas yang baik. Kelebihan panas dari hewan akuatik ini akan diserap dan dihamburkan oleh air, sehingga suhu tubuh ikan akan stabil dan relatif sama dengan suhu air di sekitarnya. Nah, termogulasi hewan homoitrem untuk mempertahankan suhu tubuh hewan homoitrem menyeimbangkan dengan cara pembentukan dan pelepasan panas. Bila suhu tubuh terlalu tinggi, dilepaskan dengan cara berkeringat, terengah-engah, menurunkan laju metabolisme, respon perilaku seperti berenang di air, atau bertelanjang dada. Sebaliknya, jika suhu tubuh terlalu panas, maka ia akan menggigil atau meningkatkan produksi panas metabolik dalam otot rangka, meningkatkan rambut atau merinding, sehingga pelepasan panas secara konveksi dapat diperkecil dan meningkatkan laju metabolisme. Selanjutnya, respon terhadap dingin dan panas pada hewan poikilotrem. Pada saat suhu panas, hewan ini akan meningkatkan laju pendinginan dan penguapan melalui kulit bagi hewan yang berkulit lembab seperti cacing dan katak, atau dengan cara berkeringat bagi hewan yang mempunyai kelenjar keringat. Selanjutnya, melalui saluran pernafasan bagi hewan yang kulitnya tebal dan kedap air seperti reptil dan insekta. Nah, respon yang diberikan oleh hewan poikilotrem pada saat suhu dingin yaitu meningkatkan konsentrasi osmotik. Titik piku cairan dalam tubuh dapat diturunkan. Nah, pada hewan homoitrem, jika dia dihadapkan pada suhu yang ekstrim, maka tingkat
aktivitas termoregulatori untuk memelihara konstanan suhu tubuhnya meningkat sesuai dengan perubahan suhu lingkungan. Hewan homoitrium dapat meregulasi suhu tubuhnya dengan mengatur kecepatan kehilangan panas melalui pengaturan hantaran permukaan tubuh. Penyesuaian ini termasuk respons-respons vasomotor, perubahan pose tubuh, regulasi psikomotor, keefektifan insulasi bulu dan rambut. Dalam rentangan suhu ini, bulu dan rambut ditegakkan oleh pilomotor dalam kulit untuk menyediakan lapisan udara tenang yang tebal. Dan pada ujung atas rentangan suhu ini, bulu dan rambut ditempelkan ke kulit. Bila suhunya turun, hewan homoitrium akan merespon dengan berbagai refleks yang cenderung mengkonservasi panas. Pembuluh darah di kulit akan menyempit, rambut dan bulu dapat berdiri, dan hewan akan mempersempit permukaan tubuhnya yang bersinggungan dengan udara, misalnya dengan menutup tubuhnya dan menyembunyikan anggota tubuhnya. Selanjutnya ada adaptasi termoregulasi hewan. Untuk adaptasi morfologinya, adaptasi morfologi adalah penyesuaian pada organ tubuh yang disesuaikan dengan kebutuhan organisme hidup, misalnya seperti gigi singa, harimau, citah, macan, dan sebagainya, yang runcing dan tajam untuk makan daging, sedangkan pada daging sapi, kambing, kerbau, biri-biri, dan domba, dan lain sebagainya tidak runcing dan tajam. Giginya lebih banyak dipakai untuk mengunyah dan memotong rumput. Selanjutnya, adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang menyebabkan adanya penyesuaian pada alat tubuh hidup untuk mempertahankan dengan baik. Contohnya yaitu pada binatang atau hewan onta yang mempunyai kantung air di punuknya untuk menyimpan air agar tahan tidak minum di padang pasir dalam jangka waktu yang lama, serta pada anjing laut yang memiliki lapisan yang tebal untuk bertahan di daerah dingin. Yang ketiga adalah ada adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian makhluk hidup pada tingkah laku atau perilaku terhadap lingkungannya, seperti pada binatang bulan yang dapat berubah warna kulit sesuai dengan warna yang ada di lingkungannya. Sekian dari saya.